Episode 42, Dendam yang Salah. Setelah selesai makan malam, Melisa mencuci piring karena para art sudah pulang. Sini mas bantu. Farhat menghampiri Melisa dan merebut spons cuci piringnya. Nggak usah mas, cuma dikit kok, mendingan mas mandi aja sana. Seketika Melisa dan Farhat saling bertatapan hening sambil tersenyum kecil, ya mereka teringat saat mereka mencuci piring berdua di warung Melisa. Wajahmu merah lagi sayang, celetuk Farhat sambil menundukkan wajahnya ke arah Melisa. Kenapa tanya Farhat. Melisa jadi ingat waktu kita nyuci piring di warung ibu, sahut Melisa tersipu. Iya waktu itu wajah kamu juga merah, sama kayak sekarang, cuma bedanya sekarang mas bisa menciummu muak-muak. Farhat mengecup bibir Melisa berkali-kali hingga Melisa kelabakan. Mas, udah katanya mau bantuin, ujar Melisa manja sambil menutup bibir Farhat dengan tangannya. Iya, abis kamu gemesin banget, bawaannya pingin mas angkat ke kasur, ujar Farhat sambil tertawa gemas. Mereka pun mulai mencuci piring, tiba-tiba Melisa terpikirkan untuk bertanya kepada Farhat. Mas, sejak kapan mas ada rasa untuk Melisa? Sejak pertama kita jumpa, jawab Farhat cepat, tak lupa senyum manisnya juga dilemparkan pada Melisa. Di bandara. Di jalan, sahut Farhat singkat. Di jalan. Kapan? Melisa tak mengerti dengan jawaban Farhat, karena mereka banyak juga menghabiskan waktu di jalan dulu. Waktu kamu mas tabrak, sahut Farhat mantap sambil melirik ke arah Melisa. Melisa langsung terbelalak mendengar jawaban Farhat. Apa? Waktu itu kan Melisa masih ingusan, sedangkan mas udah om-om. Ya mas juga nggak tahu sayang. Mas pikir juga waktu itu mas udah gila, karena jantung mas nggak bisa tenang kalau dekat kamu, terutama saat melihat mata kamu, mas merasa kita akan punya ikatan ke depannya, tutur Farhat. Ia ada rasa sejak dulu, namun karena Melisa masih kecil Farhat menepis perasaan itu dan menganggap rasa itu hanyalah rasa kepedulian terhadap Melisa sebagai keponakan. Melisa semakin tercengang lagi mendengar penuturan Farhat. Ia tak menyangka ternyata Farhat sudah mencintainya sejak lama. Wow, kalau kamu sudah mencintai mas? Farhat balik bertanya kepada Melisa. Mem, kita bahkan udah melakukan hubungan suami istri, apa itu bukan cinta? Tanya Melisa dengan wajah polosnya, ia benar-benar belum bisa mengerti seperti apa itu cinta yang sesungguhnya. Baiklah. Mas anggap kamu sudah mencintai mas, tapi ingat, kamu hanya boleh mencintai mas. Cuma mas. Farhat menekan kata-katanya, agar Melisa tidak punya pikiran untuk mencintai lelaki lain. Iya sayang, jawab Melisa sambil melihat Farhat dengan tatapan yang sangat indah. Apa, sayang? Mas nggak salah dengar. Coba ulangi. Farhat terlihat salah tingkah mendengar Melisa pertama kali memanggilnya begitu. Sayang, ujar Melisa lagi namun dengan setengah berbisik, dan itu membuat jantung Farhat semakin melayang dan ia pun seketika jadi kegirangan. Mas sayang, Melisa sayang mas. Masku sayang. Melisa semakin menggoda Farhat yang sedang salah tingkah. Hentikan sayang, jangan buat mas. Sayang. Melisa tetap menggoda Farhat dengan panggilan itu. Ah, sudah cukup. Mas nggak tahan lagi, ayo kita mandi sekarang. Farhat segera membilas tangannya dan langsung menggendong Melisa menuju ke kamar. Mas, Melisa nggak mau mandi bareng. Kamu yang pancing-pancing mas, jadi kamu harus tanggung jawab. Farhat tak mendengarkan Melisa karena seluruh tubuhnya seperti sudah dijalari oleh sengatan listrik, sementara Melisa hanya bisa pasrah dan menuruti ajakan Farhat untuk pemanasan di kamar mandi, sebab acara inti akan diteruskan setelah selesai mandi. Di tempat lain, Zai sedang menghisap barang haram favoritnya di dalam kamar hotel, ia tampak sangat menikmati hisapan demi hisapan ditemani Win yang semakin membuat kepalanya melayang. Ya, itulah kebiasaan Zai, ia merupakan pemakai aktif narkotika jenis sabu. Kita flashback ke masa lalu antara Zai, Sean, Farhat.
Mereka bertiga dulu satu kampus. Sean dan Farhat mulai akrab ketika menjelang semester pertama, dikarenakan Farhat sering membantu Sean dalam pelajaran yang menurutnya susah. Sean merupakan anak tunggal dari pengusaha kaya yang bergerak di bidang entertainment, ayahnya seorang CEO salah satu agensi terbesar kala itu. Sedangkan ibunya adalah seorang aktris terkenal yang sangat digandrungi berbagai kalangan masyarakat. Mempunyai kehidupan yang sempurna, namun Sean tidak menggunakannya dengan baik, ia malah salah memilih pergaulan dan bergabung ke klub para penikmat narkotika. Sedangkan Zay, kehidupannya juga berkecukupan, namun karena orang tuanya tak pernah memberikan perhatian padanya dan hanya sibuk dengan pekerjaan, Zay jadi merasa frustasi hingga terjerumus ke pergaulan bebas. Ia mulai berpacaran dengan Farhat saat memasuki semester ketiga. Mereka berpacaran selama 1 tahun, dan selama itu Zay tak pernah terbuka pada Farhat padahal Farhat sangat tulus mencintainya. Farhat itu walaupun gonta-ganti pacar tapi sudah bucin sejak dini bun. Hingga suatu hari, Farhat mengetahui kalau Zay dan Sean bertemu di klub yang sama dan Farhat mendapati mereka sedang berpesta menggunakan obat-obatan haram. Farhat marah kepada Sean dan Zay, namun mereka berjanji pada Farhat untuk tidak mengulanginya lagi asalkan Farhat tidak melaporkan mereka. Namun tak lama berselang, Sean dan Zay kembali terjun menggunakan obat-obatan haram tersebut. Farhat sangat kecewa dan merasa iba kepada mereka, dan untuk yang kesekian kalinya. Sean berjanji akan berhenti, dan ia meminta Farhat untuk tak melaporkan kasus tersebut. Sementara Zay malah marah kepada Farhat dan menganggap Farhat terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Sejak saat itu Farhat memutuskan hubungan mereka, dan Zay pindah ke luar negeri bersama orang tuanya. Di belakang Farhat, Sean masih tetap memakai obat-obatan haram itu bahkan ia juga mengedarkannya ke berbagai klub malam. Namun Farhat tidak tahu, yang ia tahu Sean sudah bertaubat dan tidak melakukan itu lagi. Hingga sampai saat berita itu bocor ke seluruh media, Farhat pun terkejut saat mendengar berita heboh tersebut. Media menyoroti keluarga Sean yang merupakan orang terpandang, hingga keluarga Sean bangkrut, Sean masuk penjara, dan ibunya bunuh diri karena depresi setelah dikucilkan oleh masyarakat dan penggemarnya. Sean mengira kalau Farhatlah yang membocorkan berita tersebut, hingga membuat keluarganya dihujat dan mengalami kehancuran, karena hanya Farhat satu-satunya yang tahu. Sean dipenjara selama 5 tahun, dan ia merasa semakin hancur ketika menerima kenyataan kalau ibunya bunuh diri. Sejak saat itu, Sean menyimpan dendam yang amat besar kepada Farhat karena ia mengira semua kehancuran yang ia dapat disebabkan Farhat.